mengadakan sosialisasi magang untuk IMA PSPD 2021. Sebelumnya, kenalin dulu, aku Puspa Mutiaryani dari Departemen PSDM IMA PSPD. Langsung aja kita masuk acara kita yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Magang IMA PSPD 2021 kepada Diora, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Diora Asadivana dari IMA PSPD Angkatan 2019. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, terutama Angkatan 2020 ataupun 2019 yang sudah hadir sosialisasi hari ini, kepada semua anggota IMA PSPD, kepada kadep dan wakadep dari masing-masing departemen yang sudah hadir, dan juga kepada Ketua IMA kita, Bang Ari, terima kasih sudah hadir. Untuk sosialisasi hari ini, semoga teman-teman nanti bisa mendapatkan banyak informasi, terutama tentang IMA, dan nanti bisa juga meningkatkan ketertarikan teman-teman terkait dengan magang IMA ini, dan nantinya bisa ikut join juga untuk daftar, terutama nanti bisa daftar juga untuk daftar jadi anggota IMA. Intinya semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman semua dan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Diora atas kata sambutannya. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua IMA PSPD FKIK Unja 2020-2021 kepada Bang Al-Qadri Saputra, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Diora serta teman-teman panitia yang telah bersusah payah untuk melakukan acara ini. Mungkin hanya sedikit yang saya sampaikan. Harapan saya semoga adik-adik semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari magang IMA ini, dan juga semoga bisa mendaftar magang dan mendaftar menjadi bagian dari anggota IMA. Tujuan dari magang ini juga kita mensosialisasikan kepada adik-adik semua agar kalian tuh mengetahui bidang-bidang apa yang menurutnya bakal minat untuk kalian ke depannya. Saya tunggu keaktifan kalian semua. Saya tunggu kehadiran kalian di magang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kata sambutan dari Ketua IMA PSPD. Langsung aja kita ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari setiap Departemen IMA PSPD dan Q&A. Materi yang pertama yaitu dari Trias IMA PSPD kepada Trias IMA atau perwakilannya, dipersilahkan. Baik, saya coba sharing terlebih dahulu. Udah masuk nggak? Sudah, Bang. Sudah masuk. Ya, kita santai aja ya semuanya gitu. Ntar kalau ada yang mau nanya boleh menanyakan di kolom komentar. Baiklah, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Al-Qadri Saputra. Kebetulan saya menjabat di sini sebagai Ketua IMA Kedokteran tahun 2020-2021. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan tentang IMA Kedokteran secara umum ya. Nanti secara mendetailnya tiap bidang akan dipaparkan oleh kepala departemen masing-masing. Nah, di sini saya menamai kabinet saya tuh yaitu Kabinet Abinaya Sandia, yaitu semangat persatuan. Tujuannya saya berharap kepada semua anggota saya tuh semuanya tuh semangat dan bersatu dalam mensukseskan semua acara yang ada di IMA Kedokteran Universitas Jambi. Ini bagian kepengurusannya, ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada beberapa bidang, yaitu ada 7 bidang, Infokom, Pengmas, Penpro, Danus, PSDM, dan Kasrat.
Ini ada ketua dan anggotanya juga. Lalu ada trias kabinet Ebinaya Sandiak. Trias ini berisi 3 orang, yaitu ada ketua, yaitu saya sendiri Alkadri Saputra, terus ada sekretaris Desi Septiani. Desi udah hadir belum? Kalau belum, lanjut. Sudah, Bang. Nah, perkenalan dulu, Des. Sudah hadir, Bang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Desi, saya sebagai sekretaris IMA PSPD tahun 2020 hingga 2021. Salam kenal semuanya. Oke. Terdengar jelas nggak suara saya? Terdengar, Bang, terdengar jelas. Lalu kita lanjut ke Ibu Bundahara, yaitu Nadila Aulia Putri. Ada nggak? Halo guys, aku Nadila di sini sebagai bendahara. Nah, tugas dan peran masing-masing dari kami yaitu ketua bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan organisasi dengan baik, jujur, dan amanah. Sekretarisnya bertanggung jawab sebagai perpanjangan tangan dari pemimpin dengan anggota serta mengelola administrasi dan pengarsipan organisasi. Lalu ada bendahara yaitu bertanggung jawab dalam mengelola keuangan organisasi. Nah, di IMA ini kita tidak mempunyai wakil gitu. Jadi di sini peran ketuanya tuh tunggal, tidak mempunyai pasangan. Jadi walaupun di sini saya berperan tunggal, tidak mempunyai pasangan, tetapi saya mempunyai ibu-ibu yang cantik dua ini. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya, itu ada visi dan misi. Nah, visi saya tuh menjadikan IMA sebagai wadah aspirasi untuk mewujudkan mahasiswa kedokteran yang berkualitas, aktif, dengan semangat kekeluargaan dan eksistensi nyata. Misinya yaitu adalah Korsa, kekeluargaan, optimalitas, rasa kepercayaan, sinergis, dan aksi. Ada beberapa divisi, itu ada 7 divisi di IMA, ada Penpro, Penmas, PSDM, Kastrat, Eksternal, Danus, dan Infocom. Ini Penpro, yaitu bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa kedokteran dan meningkatkan kualitas, kapasitas, serta daya saing melalui berbagai program kerja yang menjunjung proses pembelajaran dan perolehan prestasi. Lalu ada Pengmas, pengabdian masyarakat, yaitu berperan untuk pelopor dalam pengabdian masyarakat, melakukan gerakan promotif, preventif dengan cara mengaplikasi ilmu yang didapat di bangku perkuliahan, lalu kita terapkan untuk ke masyarakat. Lalu ada PSDM, yaitu berperan sebagai pelopor dalam pengembangan sumber daya manusia, khusus mahasiswa. Lalu ada Kastrat, yaitu berperan untuk pengkajian pergerakan terhadap isu politik dan isu sosial di dalam organisasi, dan juga bisa membahas tentang kejadian-kejadian yang ada di kampus gitu, seperti keluh kesah dan sebagainya. Lalu ada eksternal, yaitu berperan untuk menghubungkan informasi luar dalam dan menjembatani koneksi dalam lingkup kampus, yaitu antara organisasi IMA kedokteran dan organisasi lainnya. Lalu ada Danus atau dana usaha, berperan sebagai wadah kewirausahaan kreatif dan menghimpun dana untuk kesejahteraan finansial dalam keberlangsungan suatu kegiatan. Mungkin jika kalian suka cuan boleh masuk ke Danus. Tanpa Danus kami hanyalah butiran rakyat jelata. Lalu ada Infocom, yaitu berperan menjadi penghubung komunikasi dengan menyalurkan informasi melalui media publikasi, juga mengelola data, dokumentasi, dan mengemasnya untuk dipublikasikan pada medsos organisasi. Nah, Infocom ini juga perpanjangan tangan dari kami. Tanpa Infocom, kegiatan dan bentuk dokumentasi kami tidak ada. Lalu ada kegiatan-kegiatan, yaitu dikarenakan kita di tengah pandemi, jadi ada kegiatan online, yaitu seperti rapat online. Ini ada Rabes, rapat antar organisasi, yaitu MAM, dan sebagainya. Dan rapat proker. Lalu ada rapat kegiatan, ada rapat offline. Ini dilakukan sebelum pandemi kemarin ya.
Lalu, maaf. Sebelum pandemi, kira-kira rapatnya kayak gini, nanti bakal dikasih kelompok kecil, terus kita bakal saling tukar pikiran. Tapi ini ada juga rapat yang terbaru, yaitu offline. Ini rapat antar organisasi, yaitu IMA dan AMSA. Lalu ada kegiatan proker offline, kira-kira kalau offline itu seperti ini, di IMA ini luas gitu. Ada prokernya tentang ini media edukatif, yaitu seperti Skill Labs. Ini ada dokter kita juga dan anak-anak IMA. Lalu ini ada dari institusi-institusi lain seperti Stikes dan sebagainya. Lalu ada hubungan antar institusi. Ada hubungan antar institusi, yaitu contohnya sebelah kiri ini ada rapat, yaitu rapat Presbem dan Presbem ISMKI atau Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia, ini wilayah 1. Dan ini sebelah kanan kami ada bedah proker antara Fakultas Kedokteran Universitas Jambi dan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atau UNAN. Lalu ada kegiatan di luar institusi. Jadi kami dari IMA tidak membatasi untuk adik-adik yang lain untuk mengembangkan potensinya di luar organisasi. Seperti misalnya di sini ada Ratu, Ririn, dan PS, yaitu dia menjabat di SMKI wilayah 1, dan sekarang Ratu dan Ririn menjabat sebagai pengurus nasional. Lalu ada Erisa, yaitu pengurus TBM KI Nasional, lalu ada Aisyah sebagai anggota AMSA Nasional. Mungkin sekian dari saya, ini kontak informasi dari IMA Kedokteran. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang bertanya, kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, boleh di-unmute atau lewat chat. Mungkin yang ada minat jadi ketua IMA atau niat jadi trias boleh nanya-nanya gitu. Nggak menutup kemungkinan kok. Ayo dari teman-teman, mumpung ketua IMA-nya ada di sini, boleh banget nanya-nanya. Baiklah, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut ke departemen selanjutnya, yaitu Departemen Kastrat. Kepada Kadep dan Wakadep dari Departemen Kastrat, dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, izin share screen dulu. Apakah share screen-nya udah ada, teman-teman? Sudah terlihat, Kak. Sudah. Oke, makasih. Sebelumnya kenalin, nama aku Rika Rahmanur Aisyah sebagai wakil dari Kastrat, dan ada beberapa anggota aku, itu ada yang join ini, ada si Mega sama ada Bila. Say hey dulu, Mega sama Bila. Hai. Terus ada ketua aku si Hadi. Hadi lagi
berhalangan hadir ya teman-teman. Oke teman-teman, aku di sini mau ngenalin tentang divisi kami, yaitu divisi Kastrat. Kastrat itu artinya kajian strategi dan advokasi. Nah, kemudian aku mau nunjukin ini nih, ada yang kenal nggak ini siapa dari angkatan 2020? Mungkin kenal nggak? Bisa di-unmute kalau kenal beliau ini. Dr. Hasna, Kak. Oh ya, Dr. Hasna itu merupakan dokter Kaprodi kita ya, Kaprodi baru kita 2021 ini. Jadi waktu kemarin kami dari divisi Kastrat itu udah diskusi, udah menjalankan salah satu proker kami dengan Dr. Hasna. Ini merupakan salah satu proker unggulan sih, prokernya itu ada DBD, ayo datang, ada diskusi bareng dekanat. Nah, selanjutnya itu langsung aja, yaitu visi kami, visi dari Departemen Kastrat, yaitu bersikap aktif, kritis, dan solutif dalam menganalisis isu dan permasalahan dalam dan luar ikatan mahasiswa, keluarga mahasiswa, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unja. Adapun misi kami yaitu memaksimalkan fungsi analisator dan problem solve yang sinergis terhadap pemerintahan Ikatan Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa, Fakultas Kedokteran Universitas Jambi. Kemudian mengkritisi informasi mengenai perkembangan sosial di lingkungan dalam dan luar negeri Ikatan Mahasiswa Kedokteran Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jambi, kemudian meningkatkan pemahaman dan kepedulian civitas akademik terhadap dinamisasi kampus. Kemudian mewujudkan hasil-hasil kajian dan analisis dalam bentuk opini, aksi, advokasi, audiensi, dan atau peraturan pemerintah terhadap hal-hal intra dan ekstra kampus yang menyangkut kepentingan bersama apabila diperlukan. Kemudian memberikan data yang valid dalam melakukan analisis isu dan permasalahan yang terjadi di dalam dan luar dari IMA PSPD ini. Nah, kemudian ada pun program dari Kastrat ini yaitu yang pertama itu ada KASUR, yaitu kajian seru dan rutin. Jadi di Kastrat ini bakalan benar-benar seru sih, soalnya kita bakalan mengkaji baik isu dari kampus maupun di luar kampus mengenai kesehatan. Kemudian ada KARAT, yaitu kajian rutin Departemen Kastrat. Kemudian ada KOMET, yaitu Kastrat on Meet and Greet. Kemudian ada DBD, ayo datang, ada diskusi bareng dekanat. Kemudian ada Mading Kastrat, kemudian ada publikasi, dan ada SOK, School of Kastrat. Nah, langsung masuk yang pertama, yaitu KASUR, kajian seru dan rutin. Jadi, Departemen Kastrat ini mengadakan kajian rutin tingkat pengurus FKIK, mengkaji terkait isu-isu yang ada, baik isu intra maupun ekstra kampus. Nah, kemudian ada nih dari angkatan 2020, ketua angkatannya ikut untuk mengkaji bersama, yang ada kan kita mengenai masalah kebijakan kampus kemarin. Nah, itu salah satunya dari proker Kastrat juga. Jadi kayak Kastrat ini bakalan seru ngebahas apa permasalahan kampus maupun di luar kampus. Nah, ini seperti yang kemarin kami diskusi mengenai kebijakan baru tentang kampus. Nah, selanjutnya itu ada KARAT, yaitu kajian rutin Departemen Kastrat, yaitu kajian rutin tingkat internal atau Departemen Kastrat itu sendiri mengkaji terkait isu-isu yang ada, baik isu intra maupun ekstra kampus, kesehatan ataupun non-kesehatan. Kajian rutin ini dilakukan 2 kali selama 1 bulan. Sasaran KARAT adalah anggota Departemen Kastrat. Dan KARAT ini kami kemarin ngebahas mengenai dampak kuliah daring bagi mahasiswa kedokteran Unja angkatan 2018 dan 2019, dan kami melakukan kayak survei kayak gitu dengan G-Form. Pokoknya bakalan seru deh, bakalan kita mengkaji, bukan cuma mengkaji sih, kita juga bakalan diskusi dan lain-lain sama teman-teman baik dari Departemen Kastratnya sendiri maupun dari angkatan-angkatan di atas atau di bawah kita. Nah, kemudian ada proker KOMET, Kastrat on Meet and Greet. Departemen Kastrat berdiskusi dan mengkaji terkait isu yang ada, baik intra maupun ekstra kampus, baik kesehatan ataupun non-kesehatan, bersama pengurus Departemen Kastrat se-FKIK. Organisasi kami tergabung dalam Aliansi Kastrat FKIK 2019 sampai 2020.
Nih, jadi selain itu juga Kastrat ini kalau di ISMKI, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia itu namanya itu HPS. Jadi kita bakalan berdiskusi dengan HPS dari SMKI juga. Nah, selanjutnya selanjutnya ini ada DBD yang tadi aku share foto bersama Dr. Hasna itu termasuk dari ada DBD, jadi kita diskusi dengan dekanat ataupun itu Kaprodi mengenai isu-isu yang ada, yang baru bermuncul, yang baru ada ketika kepengurusan. Nah, kemudian ada SOK. SOK pasti udah tahu ya, waktu itu dilaksanain bareng dengan PSDM juga, LKMM SOK. Nah, ini ininya. Dah, terima kasih teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh di-unmute atau lewat Zoom chat juga boleh. Oh ya teman-teman, ini Kadep Kastratnya udah datang nih. Untuk Hadi, saya persilahkan untuk ngomong. Baik, Mas Ri. Jadi makasih udah memaparin dari buat Departemen Kastrat. Jadi masuk ke sesi pertanyaan nih teman-teman, ada yang mau ditanyain untuk Departemen Kastrat, langsung di open mic aja. Ayo teman-teman yang mau nanya, boleh banget. Yang mau masuk Kastrat tuh. Mau nanya apa tentang demo-demo, apa kajian-kajian yang ada proker di Kastrat, boleh banget nanya-nanya. Aku hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut ke departemen selanjutnya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lanjut ya teman-teman. Departemen selanjutnya yaitu departemen eksternal. Kepada Kadep dan Wakadep dari eksternal, dipersilahkan. Halo semuanya. Halo. Bentar ya. Aku share screen bentar ya. Udah kelihatan belum?
Sudah, Kak. Oke, kita mulai ya. Baik, selamat datang di eksternal. Jadi, Departemen Eksternal itu merupakan departemen yang fungsinya itu untuk menghubungkan mahasiswa kedokteran Unja dengan pihak dari luar kampus. Jadi, kita tuh bisa saling memberikan manfaat atau keuntungan dari kedua belah pihak. Jadi, fokusnya eksternal ini lebih ke organisasi luar atau ke orang-orang luar. Lalu untuk strukturnya itu kepala departemennya itu aku sendiri, Mutiara Sanaksa. Lalu untuk wakadepnya itu ada Syifa Kolbiah. Syifa mau say hi dulu nggak? Hai, perkenalkan, aku Ashifa sebagai Wakadep Eksternal. Salam kenal semuanya. Oke, kita lanjut ya. Untuk anggotanya itu ada Mutia Irbah, lalu ada Isna Rizkia, lalu ada Devi Afrianti, ada Aulianisa Octavia, lalu ada Rizana Nurul Faradina, ada Farah Salvendri, ada Salsa Ziura, ada Nyimas Halimah Afifah, ada Faisal Afgan, dan juga ada Dia Alamajid. Terus untuk proker yang pertama, kita itu ada 6 proker nih, ada alumni gathering, ada temperatur, ada bonding IMA, ada seminar kesehatan, ada visiting koas, dan juga ada pembubaran IMA. Nah, pertama itu ada alumni gathering. Nah, alumni gathering ini merupakan semacam acara reuni alumni, di mana kita itu dipertemukan dengan alumni-alumni FK Unja, di mana nanti itu kita tuh bisa menjalin silaturahmi dan juga mungkin bisa sharing-sharing. Nah, biasanya itu acara ini kita selenggarakan di bulan Ramadan. Jadi, kita tuh biasanya tuh kayak ada bukber, terus nanti tuh kita ada kayak ngajak anak-anak panti, jadi kita tuh bisa lebih ke berbagi kebahagiaan dan pengalaman gitu. Terus ini ada dokumentasinya. Terus ada visiting koas. Nah, visiting koas ini merupakan bentuk kegiatan di mana mahasiswa preklinik kedokteran Unja itu mengunjungi koas-koas yang ada di rumah sakit. Jadi kita tuh bisa diberi gambaran gimana sih kehidupan koas nanti. Nah, jadi kita tuh bisa lebih tahu dan juga lebih paham. Nah, tapi untuk tahun ini itu belum dilaksanakan karena ada COVID. Lalu ada seminar kesehatan. Seminar kesehatan ini kita kolaborasi dengan Pemprov, di mana ini bentuk kegiatan seminar yang memaparkan mengenai masalah kesehatan. Biasanya itu kita sesuai tema, misalnya kayak ada mental health atau kayak penyakit tropis. Nanti di sini kita akan mengundang dokter yang pembicara yang sesuai dengan tema yang akan kita angkat. Lalu ini ada dokumentasinya, ini waktu masih offline dan juga ini waktu online kemarin. Kita tuh ada mengundang dokter kulit dan juga ada tentang psikologi. Terus temperatur. Untuk temperatur ini merupakan acara terbesar dari eksternal, di mana temperatur ini merupakan acara bedah kampus. Jadi kita tuh mengundang anak-anak SMA kelas 3 untuk TO bersama, lalu nanti kita juga akan ada seminar bersama dokter atau koas-koas. Jadi mereka tuh bisa sharing-sharing ke anak SMA gimana sih kehidupan kedokteran, gimana sih nanti untuk koas atau kedokteran selama kita jadi sekolah tuh kayak gimana. Terus habis itu nanti baru kita tuh ada bedah kampus. Jadi nanti tuh kita bisa bawa dia ke ruang SL, ke ruang anatomi. Jadi itu kita perkenalkan ke mereka. Terus ini ada dokumentasinya. Waktu itu kita juga waktu lagi offline tuh asiknya tuh kita ada roadshow ke sekolah-sekolah. Jadi kita datengin tuh adik-adiknya biar lebih terasa. Lalu ini waktu online kemarin kita ada ngundang Dokter Andre dan juga ada Kak Bianti. Nah, terus ada bonding IMA. Nah, bonding IMA ini kita tuh acaranya collab dengan anak PSDM. Fungsinya ini untuk menciptakan keakraban, teamwork yang solid sesama antar departemen. Jadi kita tuh nggak fokus ke departemen kita doang, tapi juga ke departemen yang lain. Jadi kita tuh bisa lebih akrab gitu. Terus pembubaran IMA. Pembubaran IMA ini merupakan kegiatan akhir dari sebagai apresiasi kepada anggota IMA yang telah bekerja selama masa kepengurusan. Jadi ini nih lebih ke pesta-pesta, pokoknya kayak lebih ke perpisahan dan juga mungkin nanti akan ada makan-makan atau mungkin nanti itu akan ada yang kayak apresiasi lain gitu. Nah, baik, sekian dari eksternal. Di sini apakah ada yang ingin bertanya? Boleh banget di kolom chat atau kalau misalnya mau open mic juga boleh. Makasih. Terima kasih, Kak. Untuk teman-teman yang mau nanya boleh di-unmute atau di Zoom chat-nya. Yang penasaran sama eksternal,
Teman-teman, apa ada yang ingin bertanya? Jangan malu-malu tuh, kata Kak Salsa. Tanya aja yuk. Baiklah, kalau dari teman-teman belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu aja ya. Kita lanjut ke Departemen Danus. Kepada Kadep dan Wakadep dari Departemen Danus, dipersilahkan. Saya izin share screen ya. Ini. Apakah kelihatan? Sudah terlihat, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ariko, di sini sebagai Wakadep dari Danus, karena kadepnya lagi berhalangan. Jadi di sini, Danus itu yaitu dana usaha. Terus anggotanya kadepnya Lutfia Wahyu Ananda, wakadepnya saya sendiri, Afifah Ariko. Anggotanya ada Lucy, Daniela, Dinda, Etina, Putri, Mutiara, Andini, Tasya, Miftah, dan Isana. Oke, ini anggota kami. Terus program kerjanya yaitu logbook, buku pembimbing akademik, merchandise, ada gantungan kunci, bros atau pin, stiker, tote bag, cangkir, dan botol air minum. Terus ada buku gambar praktikum histologi sama ada name tag. Karena kita dalam keadaan online, jadi semua ini tidak terpenuhi. Selanjutnya, kami juga menjual buku. Kalau kalian mau beli buku, bisa follow IG kami @danusima_pspd. Terus rencana program kerja baru kami yaitu MOU ke sponsorship. Ini program kerjanya kemarin dari Departemen Eksternal. Oke. Sekian, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Teman-teman yang mau nanya boleh di-unmute atau di Zoom chat. Yuk nanya guys, ada ahli uang di sini. Ahli uang. Atau kita tanya balik nih. Ntar langsung pada live ya. Ntar dapat giveaway dari Bang Ari. Ya kan Bang, kalau ada yang nanya. Jadi komunikasi aja. Ayo guys, nanya dapat giveaway katanya. Giveaway-nya apa Bang? Bang Ari ya tadi yang mau giveaway. Bang Ari. Oh ya, di follow back sama Bang Ari kalau nanya. Yang nanya dapat hadiah tuh. Aku hitung sampai 5 ya, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut ke departemen selanjutnya. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada yang nanya?
Nggak ada yang nanya, kita lanjut ke departemen selanjutnya, yaitu Departemen Penpro. Oke. Kepada Kadep dan Wakadepnya dipersilahkan. Oke, ini kita langsung tukaran ya. Tadi sorry, Dem, soalnya aku tadi lagi bareng sama Pipa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Oke, salam kenal. Aku Ratu Dania dari Kadep Penpro atau Pendidikan dan Profesi IMA Kedokteran. Nah, pada sore hari ini juga udah ada nih wakil departemen aku, itu ada Dinda Anissa. Mungkin kalau kalian mau tawarnya mana bisa search di partisipan ya, Dinda Anissa. Cuma mungkin belum bisa unmute dulu sekarang karena lagi ada kegiatan. Oke, mungkin aku langsung share screen aja ya. Nggak mau ya. Ini udah buka belum sih? Oh, ya. Oke. Oops. Oke, nah jadi Penpro, Mito Pendidikan dan Profesi, di mana ini merupakan departemen atau bidang yang memfasilitasi mahasiswa kedokteran untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, serta daya saingnya melalui berbagai program kerja yang menunjang proses pembelajaran dan juga perolehan prestasi. Nah ini kalau di ISMKI-nya itu namanya MEP, Medical Education and Profession. Ada di tingkatan wilayah sama di tingkatan nasional juga. Oke, untuk KDP sendiri itu aku, terus KDP dari Dinda. Ini anggota kami ada Ega, Ica, Mira, Aura, ada Rashid, Laras, terus Chen, ada Pipa juga, ada Willy, dan ada Agustin. Nah, untuk program kerja kami tahun ini itu ada sekitar berapa nih? 7 ya? 7. Nah, itu mulai dari pengenalan dunia kedokteran. Mungkin saat kalian ospek ya, atau apa ya, kemarin ya, PKKMB ya kalau nggak salah. Nah itu kita ada masuk untuk mengenalkan pendidikan dunia kedokteran. Lalu ada MOJS, Medical Olympiad, di mana di sini nanti akan diadakan di sekitar bulan April sampai Mei, di mana nanti para pemenangnya itu akan mewakili Universitas Jambi di Olimpiade tingkatan regional sama di nasional. Lalu ada seminar kesehatan yang kita collab sama bidang eksternal. Ada SL Vlog, mungkin ada beberapa video juga yang sempat kalian tonton, itu sebenarnya karya dari Penpro yang sebelumnya. Untuk tahun ini kemungkinan nggak ada SL Vlog, baru banget tadi kami diskusi sama Kak Prodi, dari fakultas rencananya akan ada produk video vlog, video SL sendiri, jadi kita nggak perlu buat lagi. Lalu ada e-library, mentoring club, sharing with Koas, sama Penpro on Insta. Nah, ini mungkin sharing with Koas yang pernah kita adain di bulan Juli kemarin, udah tahun lalu sih ya. Ini kita ngundang kakak tingkat kita, Bang Jeffrey, sebagai narasumber. Tapi mungkin teman-teman belum join ya kemarin, karena ini di Juli sih. Kemarin partisipannya dari 17, 18, 19 ya, angkatan yang jadi pesertanya. Lalu ada e-library juga yang mungkin teman-teman udah pernah akses. Kalau mau sekarang akses lagi juga boleh. Nanti mungkin dalam waktu dekat kita perbaharui lagi. Itu ada linknya. Dan di sini yang seminar kesehatan. Kalau poster kita yang kita adain kemarin ini, yang bersama Dr. Subagio dan Ibu Desi ya kemarin. Kalau untuk yang foto yang di sebelah kiri itu seminar kesehatan di tahun 2000 berapa ya? 19 atau 20 sih, ya pokoknya yang pas kita masih offline ya. Nah, sama ini MOJS, MOJS yang tahun lalu, jadi di sini ada MCQ-nya, terus juga ada OSCE-nya. Nah, uniknya ini kalau Olimpiade Kedokteran dia pakai tim, jadi satu tim itu 2 orang. Dan teman-teman nanti kalau memang kita ada MOJS lagi, harapannya sih baik angkatan 18, 19 ataupun 20 itu bisa jadi peserta. Dan di sini SL Vlog contohnya yang udah pernah dibuat bareng Penpro yang sebelumnya, ada beberapa cuplikan foto ya. Oke, mungkin itu aja sih untuk dari slide-nya atau program-program Penpro. Mungkin kalau teman-teman berpikir, ya, kok Penpro ini tentang belajar mulu ya, atau kayaknya yang bisa masuk Penpro yang ambis-ambis atau gimana gitu.
sebenarnya enggak sih. Yang pengen belajar dan berkontribusi. Kayaknya Kak Ratu ada gangguan di sinyal ya. Langsung aja kalau ada yang mau nanya, teman-teman. Boleh di unmute atau di chat Zoom. Ayo teman-teman yang berminat masuk Penpro nih. Kalau nggak ada yang mau nanya, aku hitung sampai 5 lagi ya. Atau nanti kalau belum kepikiran, boleh nanya di belakang. 5. Maaf guys, tadi putus ya kayaknya gangguan Zoom aku. Jadi aku sebenarnya ada Dinda juga di rumah. Jadi ya silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyain. Kalau nggak ada yang mau nanya, aku hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Mungkin nanti bisa di belakang nanya kalau belum kepikiran ada pertanyaan. Kita lanjut ke departemen selanjutnya, yaitu Infokom. Kepada Kadep dan Wakadep dari Infokom dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak suara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bang. Baik, jadi aku dari divisi Infokom ingin menjelaskan sedikit apa job desk kami sebagai Infokom. Aku belum bisa on cam ya. Buat teman-teman yang mau minta aku off cam, on cam. Belum skincarean soalnya. Oke, slide aku udah kelihatan belum? Udah. Tuh, banyak fans di sini. Oke. Baik, kali ini aku bakal jelasin tentang apa aja job desk dari Infokom. Nah, untuk susunan kepengurusan itu ada aku sebagai kepala departemen, bisa dipanggil Zaki atau biasa dipanggil Bang Jack. Terus ada wakil aku Dani boleh on cam dan. Halo Dani. Kameraku rusak. Oh iya, jadi kami dari Infokom memang gitu. Walaupun kami kerjanya sebagai operator, tapi kamera kami burik. Kita lanjut ke anggota selanjutnya, yaitu ada Aisyah Mardia. Aisyah boleh on cam? Udah. Oh, iya. Dari tadi udah, Bapak yang belum. Selanjutnya ada Wulan. Wulan, ada Wulan? Wulan, halo. Wulan. Sampai 3, nggak on cam, saya lanjut nih. Nggak ada. Lanjut. Fadila, ada Fadila? Nggak ada ya. Oke, ada Fadila juga.
Jadi ini aku ya, bagi yang mau tahu ini aku. Ini ada Dani, terus ini Aisyah. Ini Aisyah. Terus ada Fadila, ini Fadila. Terus ada Tiara. Mana Tiara? Ini Tiara. Terus ada Puan, nih. Terus ada Iqmal sama salah nih. Ini Iqmal. Terus ada salah orang apa? Oh. Iqmal, ada Iqmal. Halo Iqmal. Iqmal, hidupi kameranya. Ya, nggak ada alasannya kamera jelek. Iqmal. Halo Iqmal. Wah, ada Iqmal nih. Nggak ada Iqmal. Oke, kita lanjut ya. Nah, program kerja kami itu sekitar ada 6 yang paling utama. Yang pertama itu organogram. Organogram itu pembuatan bagan organisasi di Instagram. Mungkin kalian udah bisa lihat di Instagram yang ada bagan-bagan dari kepengurusan IMA. Nah, itu dari Infocom yang buat. Terus yang kedua ada MODD, yaitu Moment of the Day. Jadi Moment of the Day ini di mana kami sebagai Infocom itu membuat feed Instagram untuk ucapan hari-hari besar kayak Natal, terus Tahun Baru, terus juga hari-hari kesehatan, kayak misalnya Hari Kesehatan Gigi Nasional, dan lain-lain. Terus juga ada beberapa pengumuman, serta kegiatan yang udah dilaksanain di IMA. Nah, terus yang ketiga itu ada School of Media. Jadi kami dari Infocom itu mengadakan program internal berupa pelatihan desain, fotografi, sama videografi. Terus yang keempat itu ada News on Wall, atau disingkat NOW, di mana kami juga membuat majalah dinding. Tapi untuk majalah dinding ini sendiri kami terkendala pandemi, jadi biasanya kami buat majalah mading di kampus, yang ada di kampus itu, cuman karena sekarang lagi COVID, jadi kami belum bisa buat. Terus yang kelima itu ada database, jadi kami juga mengelola Google Drive. Kami punya Google Drive dari Google Drive IMA. Terus juga di situ nanti bakal terdokumentasi semua foto-foto dari kegiatan IMA. Terus yang terakhir itu ada Hima Outline. Jadi beberapa dari kami itu mengelola beberapa sosial media. Yang paling utama itu kami ada Instagram, terus kami juga ada Line Ads sama website. Untuk website ini baru tahun ini terbuat. Lanjut. Nah, ini kadang-kadang kami juga mengadakan rapat online, dan ya inilah pandemi ya, jadi online. Terus juga kami, Instagram kami jangan lupa di-follow @ima_kedokteran_unja, dan ada website, cuma untuk website kami karena baru jadi kayak masih belum optimal dalam pengelolaannya. Terima kasih. Ada yang ingin tanyakan? Terima kasih pemaparannya dari Bang Jack. Teman-teman ada yang mau nanya? Mungkin pertanyaannya bisa di akhir nanti kali ya. Kita lanjut dulu. Oh, lanjut dulu ya. Nggak ada yang mau nanya Instagram aku? Oke, kalau enggak. Terima kasih semuanya. Sama Bang Jack. Mungkin nanti di akhir kali ya, boleh tanya-tanya lagi. Kita lanjut ke departemen selanjutnya, yaitu Departemen Pengmas. Kepada Kadep dan Wakadep ya, dipersilahkan. Oke, aku izin share screen dulu ya. Udah kebuka belum? Belum muncul, Kak. Nah, udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Izin perkenalan dulu.
Aku Nuri Putri Arisa, aku FK Unja angkatan 2018. Untuk periode ini, alhamdulillah diamanahkan sebagai Kadep atau Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat IMA FK Unja. Nah, di sini aku mau sedikit jelasin tentang pengabdian masyarakat ya. Oke, pengabdian masyarakat. Jadi mungkin dari teman-teman udah sering ya dengar kalimat pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat itu sendiri apa sih? Jadi pengabdian masyarakat itu secara ringkasnya yaitu merupakan serangkaian kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat. Jadi kita ibaratnya melakukan suatu kegiatan aksi yang ditujukan kepada masyarakat dengan tujuannya yaitu meningkatkan taraf kesehatan kehidupan masyarakat karena kita kan mahasiswa kedokteran ya, jadi pastinya kita lebih fokus ke kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Terus untuk sedikit pengenalan pengabdian masyarakat itu sendiri bersifat kontinual dan jangka panjang. Kenapa gitu? Karena sebagai mahasiswa kedokteran yang melakukan pengabdian, kita tuh harus melakukan secara berkelanjutan gitu dan jangka panjang. Dari aksi kita itu nantinya harus kita lihat apakah berefek kepada masyarakat tersebut. Nah, jadi emang harus bersifat kontinual dan jangka panjang untuk per definisi sebenarnya ya. Terus untuk ini sedikit definisi juga mengenai Pengmas IMA, yaitu berperan sebagai pelopor dalam hal pengabdian kepada masyarakat, yaitu dengan gerakan melakukan promotif dan preventif dengan cara mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan. Tujuannya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang mandiri dalam melakukan PHBS dan lain-lain. Jadi sebenarnya untuk Pengmas ini bukan berarti orang-orang yang harus udah pintar ngomong dan lain-lain. Justru di Pengmas nantinya kita bakalan belajar untuk gimana caranya bisa berkomunikasi kepada masyarakat karena kita semua di sini kan nantinya bakalan sama-sama jadi dokter ya. Jadi memang harus lebih sering gitu berkaitan berkomunikasi ala bisa karena biasa. Jadi kalau kita udah terbiasa, nantinya sesudah preklinik kita juga udah punya pengalaman yang banyak untuk berkomunikasi kepada masyarakat gitu. Karena orang yang cerdas itu belum tentu komunikasinya juga cerdas. Jadi emang harus banyak dilatih. Salah satunya di organisasi, bisa juga melalui Pengmas ini sendiri. Nah, ini untuk kepengurusan di Pengmas, keanggotaan di Pengmas. Sini bisa dilihat berjumlah sekitar 13 orang. Terus untuk kadep-kadepnya, di sini kadepnya aku, Nuri Putri Arisa, biasa dipanggil Ririn. Terus wakadepnya di sini ada Ikhlas, mungkin Ikhlas boleh say hi, kenalan. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Ikhlas Ahmad Al-Mahaddani. Salam kenal ya semuanya. Oke. Terus untuk anggotanya ini ada Agung Ariska Prima, ada Almira, ada Divani, Muhammad Iqbal, Nabila, Rafida, Rehana, Reisha, Rizky, Tanti, Titania. Oke. Terus ini saat online ya, karena rata-rata pada periode ini memang lagi COVID, jadi belum bisa bertemu full team. Terus untuk program kerja Departemen Pengmas itu sendiri dibagi jadi 2, mayor dan minor. Untuk mayor yaitu proker besarnya ada Komdev, Empower the Disability, Bulan Bakti. Untuk minornya ada PAYU CK, Donor Darah, PMS, dan Crisis Center. Terus untuk proker pertama yaitu ada PAYU CK atau Cek Kesehatan. Untuk PJ-nya Iqbal sama Tita. Jadi untuk PAYU CK ini sendiri kegiatan pemeriksaan kesehatan secara gratis di lapangan terbuka. Jadi kalau misalnya sebelum COVID, PAYU-CK ini rutin dilakukan anak-anak Pengmas dengan cara kayak buka tes cek kesehatan gratis gitu di lapangan di Jambi ini. Nah, nanti kita bisa cek pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, nah gitu. Biasanya rata-rata ibu-ibu rame tuh mau cek-cek gitu kan. Tapi semenjak COVID, ini jadi kayak terhambat lah. Jadi mungkin di periode selanjutnya bisa dikembangkan lagi biar bisa terlaksana ya. Ini rangkaian kegiatannya ya kurang lebih tekanan darah secara gratis, asam urat bisa dengan biaya dan lain-lain.
Tujuannya ya untuk screening masyarakat ya, biar masyarakat bisa cek kesehatannya udah gimana. Terus yang kedua ada Bulan Bakti. Jadi Bulan Bakti ini merupakan program kerja besar juga, dan ini salah satu program kerja turunan dari ISMKI. Jadi kalau teman-teman tahu ISMKI, dan ISMKI itu ada salah satu bidang yang turunannya langsung ke Pengmas, yaitu bidang CI atau Community Empowerment. Salah satunya program kerja ini. Dan SOP segala macam juga udah disusunnya dari bidang CI ISMKI itu sendiri. Ini Bulan Bakti ini dilakukan secara nasional ya. Jadi semua anak FK se-Indonesia itu ngelaksanain dengan tanggal yang juga barengan. Kalau tahun lalu itu di sekitar September kalau nggak salah. September, Oktober gitu. Untuk tahun kemarin, temanya perbaikan gizi masyarakat. Tujuannya bisa dibaca sendiri, intinya tentang SDGs ya. Karena kalau pengabdian itu lebih fokus ke SDGs atau Good Health and Well-being. Terus karena COVID juga, jadi kita ngelakuinnya secara online dengan mengadakan webinar. Dan kalau tahun lalu dari Pengmas, kami ngadain dengan 3 jenis kegiatan, yaitu ada webinar, terus ada bakti sosial. Di sini gambarnya kita ngadain bakti sosial dengan menggalang dana. Terus hasil dana itu disalurkan ke teman-teman Yayasan Sumatera Rindang dalam bentuk makanan, buah-buahan, karena kan temanya perbaikan gizi masyarakat, dan ada sedikit penyuluhan juga tuh menggunakan poster-poster. Terus untuk pemeriksaan fisik antropometri ini untuk offline ya, cuman nggak bisa karena COVID. Ini juga kami mengundang dari dokter Unja sendiri, ini ada dokter Rehana sama dosen psikologi untuk mensukseskan acara Bulan Bakti tahun lalu. Terus untuk PJ-nya ada Rizky sama Nabila. Yang program kerja ketiga yaitu ada Empower the Disability. Jadi ETD ini merupakan kegiatan pemberdayaan kepada anak-anak penyandang disabilitas. Karena kita supaya kita nggak hanya berfokus kepada teman-teman yang normal saja gitu. Untuk rangkaian kegiatannya bisa dengan edukasi, sharing, pemberian motivasi, pemeriksaan kesehatan juga bisa. Tujuannya ya tentu untuk memberikan motivasi, menghilangkan stigma buruk, dan tentunya lebih peduli ya pada teman-teman disabilitas. Untuk tanggalnya 10 Oktober, cuman balik lagi karena COVID jadi terhambat. Terus yang keempat ada donor darah atau DORA. Donor darah ini merupakan kegiatan atau proses pengambilan darah dalam volume tertentu. Ya intinya kita nanti mau kerjasama sama PMI sih rencananya. Cuman karena donor darah ini kan rawan juga ya di masa COVID ini, takutnya terjadi penularan gitu lewat waktu donor darah. Jadi kita putuskan untuk belum bisa ngelaksanain gitu. Semoga di tahun depan bisa di tahun ini ya bisa dilaksanakan. Tujuannya mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Terus untuk rangkaian kegiatannya ya kurang lebih bisa dengan menyebarkan informasi dari PMI, intinya bekerjasama ya dengan PMI dan melakukan kegiatan donor darah, misalnya ada event-event di kampus yang offline tentunya. Terus yang kelima ada PMS atau Pengmas Share. Jadi PMS ini intinya kita melakukan campaign. Jadi kalau misalnya karena kita di COVID ini nggak bisa turun langsung, jadi kita melakukan edukasinya dengan cara campaign-campaign di media sosial, yaitu mengenai bisa dengan kuis, bisa dengan webinar dan lain-lain. PJ-nya di sana Reisha sama Almira. Tujuannya ya untuk memperingati hari-hari besar ya salah satunya. Terus untuk rangkaian kegiatannya dengan membuat poster bisa, Twibbon, kuis dan lain-lain. Kalau tahun lalu kita ngadainnya secara webinar. Ini dokumentasinya kita webinar mengenai mata juga ya. Ini kita kerjasama sama Dokter Kuswaya sebagai pemateri. Terus yang keenam ada Desa Binaan atau Komdev. Ini salah satu program kerja turunan juga dari ISMKI. Intinya kegiatan Desa Binaan ini kegiatan untuk mengatasi suatu permasalahan di desa itu. Dan tentunya harus sampai tuntas ya, harus sampai desa itu mandiri dengan sendirinya.
karena kita cuma sebagai inisiator aja, sebagai mahasiswa, sebagai inisiator untuk menggerakkan masyarakat itu supaya mandiri dan hilang gitu masalah kesehatannya. Tujuannya ya kurang lebih kayak tadi. Ini mekanisme kegiatan Komdev ini, dan untuk Komdev ini kita masih proses pengerjaan. Semoganya nanti bisa terlaksana, dan kalau bisa nanti bisa melibatkan teman-teman juga kalau misalnya bisa terlaksana dengan cepat. Untuk waktu dan tempat menyesuaikan karena kita juga masih di tahap survei dan lain-lain. Untuk PJ-nya di sini ada Divani sama Tanti. Yang ketujuh, ini ada crisis center. Jadi crisis center ini sistem tanggap bencana, intinya untuk pengumpulan dana bagi bencana gitulah. Karena tahun lalu itu nggak ada bencana yang berat lah ya di Jambi, jadi belum ada terlaksana. Mungkin itu aja. Ini ada quotes yang legendaris dari Pengmas. Sesungguhnya sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Salam pengabdian. Baik, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Ada yang mau bertanya nggak seputar Pengmas? Teman-teman ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, aku hitung nih sampai 5. 5, 4, 3, 2, 1. Mungkin kalau ada yang belum kepikiran buat nanya, bisa di akhir nanti kalau mau nanya. Terima kasih kepada Departemen dari Pengmas. Oke, terima kasih. Ya, Kak. Kita lanjut ke departemen selanjutnya, departemen terakhir nih, yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Departemen PSDM. Kepada Kadep atau Wakadepnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telat ya, jadi ada gangguan di rumah. Sebelumnya udah kedengaran jelas belum nih suaranya? Udah. Oke. Jadi saya perwakilan dari PSDM. Ini mau presentasi. Boleh dilanjutin yang SS. Baik, di sini untuk part of divisionnya di sini saya sebagai kadep dan juga ini ada wakadep saya Kak Ica. Kak Ica boleh dong say hi-nya dulu. Halo, udah ya. Udah, oke. Yuk lanjut. Ini untuk anggota staf yang lain. Ini ada Indah. Boleh cek sound dulu. Indah ada suaranya nggak nih? Indah Armita. Baik, kita lanjutkan. Jangan digeser dulu. Kita mau say hi dulu nih sama anak-anak ini. Ini Naza ada nggak nih? Naza. Boleh dong suaranya hi gitu. Siapa? Kok sepi nih? Aduh, lanjut kita ke Puspa lah. Puspa, ayo. Suaranya ayo. Hai semua. Hai. Oke. Biar kenal. Ini Diora. Halo semuanya.
Baik, untuk cowok-cowok nih, Agung, ada Agung enggak nih? Hai. Mantap, Agung. Apisena? Hai. Oke, Anip, ada Anip sini? Hai. Oke, lanjut. Putri Kinanti. Halo, kosong. Lanjut. Putri Saulina. Ah, ini siapa lagi nih? Rido, bukan. Oke, lanjut aja kita. Baik, di sini selanjutnya kita akan mempresentasikan program kerja. Jadi di sini mungkin untuk program kerjanya bisa dijelaskan lebih rinci oleh Kak Ica selaku Akadep. Baik, saya silakan Kak Ica untuk ambil alih. Oke, terima kasih kepada Arya atas waktunya. Langsung aja ya. Ini ada beberapa program kerja dari PSDM. Yang pertama itu ada Ortakap. Nah, Ortakap ini biasanya itu adalah kegiatan rutin yang diadakan oleh PSDM sendiri. Biasanya berbentuk kayak perlombaan olahraga, di mana dia tuh kayak futsal dan juga badminton. Tujuannya dari kegiatan ini adalah untuk mempererat silaturahmi antar angkatan di PSPD sendiri. Kemudian yang kedua itu ada keluarga asuh. Keluarga asuh ini adalah bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi juga sama, tetapi dia lebih difokuskan kepada sasarannya itu adalah anak maba, di mana kan biar mereka itu lebih mengenal terkait dengan kehidupan di kampus. Kemudian selanjutnya itu ada magang hima. Magang hima ini yang kayak dilaksanain sekarang, di mana bertujuan untuk melakukan regenerasi dari organisasi hima sendiri. Kemudian ada best staff. Best staff ini adalah untuk mencari para pengurus IMA yang memiliki kinerja yang bagus. Lanjut slide-nya. Lalu selanjutnya ada OPAR, Organization Project and Regeneration, di mana ini merupakan dua kegiatan, itu ada Organization Project dan Regenerasi. Nah, untuk regenerasinya sendiri, ini tuh untuk menciptakan kader-kader dari ketua IMA yang baru sebelum mereka dilanjutkan ke KPU. Kemudian yang kedua, itu juga ada TFT, Training for Trainer, di mana untuk program kerja ini, dia itu untuk melatih si public speaking kita. Sebenarnya untuk masalah public speaking itu bisa dilatih, dan juga ini lebih menyesuaikan dengan program kerja yang mana udah diinisiasi dari ISMKI-nya sendiri. Kemudian ada LKMM Prodi. LKMM Prodi ini adalah latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa, di mana ini lebih difokuskan terlebih dahulu di program studi kita sendiri kedokteran baru, entar digabung di FKIK-nya sendiri untuk menciptakan kader-kader kepemimpinan. Kemudian ada yang terakhir itu ada upgrading pertama. Nah, untuk upgrading ini sebenarnya itu ada 1 dan 2. Nah, untuk 1 ini baru dibentuk di tahun ini, di mana tujuannya itu adalah untuk membuilding terlebih dahulu di internal IMA-nya sendiri. Kemudian selanjutnya ada program kerja di mana dia bekerja sama dengan BEM dan juga eksternal. Ini ada upgrading 2 sama dia tujuan sasarannya itu adalah FKIK. Biasanya kalau offline itu diadakan secara 2 hari. Nah, kemudian untuk di eksternal, itu ada program kerja itu bonding sama pembubaran kepengurusan IMA, yang tadi udah dijelasin sama si Mutiara. Kemudian yang terakhir itu ada LKMM. LKMM ini sama kayak BEM, tapi dengan syarat tadi kan udah ada LKMM yang Prodi. Jadi lanjut di LKMM Prodi dulu, baru di LKMM kombinasi sama BEM. Boleh lanjut slide. Nah, ini ada beberapa program kerja yang telah terlaksana di pandemi ini. Yang pertama itu upgrading. Upgrading itu pada bulan Juli kemarin di pertengahan. Kemudian ada KASU, di mana terutama anak 2020 pasti udah ngerasain kan KASU gimana. Itu di bulan September. Dan yang terakhir itu ada LKMM SOK, di mana diadain di bulan Desember. Oke, ini ada beberapa dokumentasi kegiatan. Ini waktu Aortakap. Nah, karena untuk tahun pas pandemi ini Aortakapnya belum laksanain, ini tahun yang kemarin. Lanjut. Nah, ini adalah bonding dari internal PSDM-nya sendiri. Kemudian ini ada kegiatan dari Training for Trainer.
Boleh lanjut. Ini anak PSDM-PSDM-nya. Ini sama kayak yang dari SMKI, dan ini terakhir program kerja dari PSDM yang di era pandemi itu pas waktu upgrading pertama. Oke, mari bergabunglah bersama kami di PSDM dan daftarkan dirimu bersama kami di PSDM. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Departemen PSDM. Buat teman-teman, kalau yang mau nanya, boleh di-unmute atau ketik aja di Zoom chat. Atau tadi kalau ada pertanyaan buat departemen-departemen yang lain juga boleh nanya. Ayo guys, nggak bayar kok kalau nanya. Oh iya, buat teman-teman yang lain yang masih off cam, boleh di on camin dulu yuk. Kalau nggak ada yang mau nanya, aku tunjuk nih buat nanya. Siapa ya? Coba Askia, NIM 68, ada yang mau nanya? Iya, Kak. Coba mau nanya apa? Penjelasannya udah jelas sih tadi, Kak. Gak ada yang pengen ditanyain. Rencananya minat masuk apa nih? Departemen apa? Coba. Izin instruksi. Iya, Bang. Jadi aku bantu nge-clearin masalah-masalah yang ada di sini. Bagi adik-adik sekalian tuh jangan takut buat nanya-nanya dari kakak sama abangnya ya. Jadi tujuan magang kan kalian tahu. Jadi tujuan magang itu untuk bisa atau bakat kalian untuk menuju ke organisasi selanjutnya. Nah, jadi istilahnya kalian kalau udah tahu nih sela-selanya, nah jadi kalian nanti nggak bakal kelabakan untuk di organisasi ke depannya, itu aja sih. Misalnya kalian mau tertarik apa, tadi kan sudah disebutin tadi organisasi luarnya apa, mungkin kalian sudah diomongin kalau kalian tertarik masuk di bagian apa mungkin dari AMSA atau BEM, tapi kan istilahnya di sinilah kalian untuk cikal bakal kalian untuk meneruskan organisasi. Jadi untuk jangan takut-takut ya untuk yang nanya, itu aja sih. Iya, bener banget. Kakak-kakaknya nggak serem kok, nggak bakal gigit. Kalau nggak ada yang mau nanya, kita lanjut aja ya ke acara selanjutnya.
Selanjutnya yaitu ada mekanisme magang yang akan dijelaskan oleh Diora. Kepada Diora, dipersilahkan. Baik, sebelumnya aku share screen dulu. Jadi untuk mekanisme magang IMA tahun ini emang agak sedikit banyak perubahan. Ini ada beberapa poin. Jadi yang poin pertama itu magang IMA PSPD-nya nanti itu kita mulai tanggal 10 Maret. Jadi setelah sosialisasi ini nanti kita akan buka oprek untuk peserta magangnya. Itu kita buka Google Form dari tanggal hari ini sampai dengan tanggal 8. Setelah itu tanggal 9-nya nanti akan ada pengumuman peserta magang. Lalu setelah pengumuman itu nanti akan di-share juga daftar pesertanya sama ketua angkatan masing-masing. Terus nanti besoknya tanggal 10 udah mulai magang. Di sini untuk magangnya juga perubahannya itu adalah kita akan magangnya di setiap departemen. Jadi untuk teman-teman karena kita ada 7 departemen, jadi pasti harus magang di 7 departemen itu. Sebelumnya tujuan kami untuk melaksanakan magangnya di setiap departemen ini supaya nanti teman-teman itu bisa tahu gimana departemen yang ada di IMA seluruhnya. Jadi nanti kalau mau oprek untuk daftar jadi anggota IMA, nanti teman-teman udah ada gambaran gitu yang mana yang cocok buat diri teman-teman, terus bisa yang nantinya bisa membuat teman-teman bisa lebih berkembang. Lanjut, nanti setelah ada daftar nama pesertanya, kami akan membagi pesertanya itu dalam beberapa kelompok. Setelah kita bagi, nanti untuk magangnya itu akan dilaksanakan per departemen itu 1 hari. Jadi misalnya sudah dibagi jadi beberapa kelompok, nanti misalnya kelompok A itu magang pertama di eksternal, terus nanti hari kedua ke PSDM dan seterusnya sampai selesai semua departemennya. Tapi dalam 1 hari itu pasti semua departemen itu bakal magang. Dan jadwal untuk magangnya juga itu tergantung dari banyaknya peserta yang ikut magang dan juga tergantung dengan pembagian kelompoknya nanti. Dan untuk magang IMA ini kita gunain Zoom breakout the room karena supaya lebih terkoordinir aja dan mulai dan akhirnya itu bisa serempak. Kemudian untuk meetingnya atau pertemuannya juga nggak lama, 2 jam. Itu juga dilaksanakan setelah selesai perkuliahan, jadi enggak mengganggu kegiatan kuliah teman-teman. Kemudian peserta mengikuti kegiatan magang dari awal hingga akhir. Kemudian peserta juga kalau misalnya nggak bisa atau berhalangan mengikuti magang bisa menghubungi salah satu anggota IMA PSDM dan mengisi link absensi selama magang. Mungkin itu sih mekanisme-mekanisme magang tahun ini. Mungkin agak sedikit banyak yang harus dilakuin, tapi tujuan dari magang ini juga supaya teman-teman nantinya bisa nggak salah pilih departemen. Dan ini ada link magangnya, nanti juga aku share ke Zoom, chat Zoom-nya, dan juga aku kirim juga mekanisme magang sama linknya nanti ke ketua angkatan masing-masing. Tadi sudah aku jelasin untuk opreknya tanggal 5 sampai tanggal 8, jadi teman-teman ada beberapa hari untuk memikirkan mau ikut atau enggak, tapi aku saranin sih untuk ikut karena magang IMA itu merupakan salah satu poin plus juga bagi teman-teman yang nantinya mau jadi anggota IMA. Jadi harus ikut magang, enggak harus sih, pokoknya kalau bisa ikut magang IMA. Itu aja sih. Untuk teman-teman kalau mau ada yang ditanyain terkait dengan mekanismenya atau misalnya kurang jelas, boleh ditanyain langsung atau juga boleh chat di kolom Zoom-nya. Boleh.
untuk magang ini sebenarnya nggak wajib, tapi dari magang, terutama kalau teman-teman nanti mau ikut organisasi, pasti banyak banget manfaat yang bisa teman-teman dapat. Jadi bisa kenal banyak cutting, terus bisa juga belajar untuk bertanggung jawab, karena nanti pasti ada banyak proker-proker kerja yang sebelumnya belum pernah teman-teman dapetin dulu pas SMA. Jadi kita belajar gimana untuk ngatur waktu, terus untuk bisa berpartisipasi lebih. Jadi dengan magang IMA ini semoga teman-teman nanti bisa dapat informasi lebih tentang IMA yang pasti, dan nantinya saat oprek untuk jadi anggota IMA-nya sudah lebih yakin terkait dengan departemen yang dipilih, jadi nggak salah pilih nanti kalau misalnya udah keterima jadi anggota IMA. Itu sih. Mungkin untuk kadep ataupun wakadep ataupun mau anggota IMA, kalau mau ada yang mau ditambahin untuk teman-teman angkatan 20, bisa juga ditambahin tips ataupun saran terkait dengan magang IMA-nya sendiri. Itu tadi ya pemaparan mekanisme magangnya dari Ketua Pelaksana magang IMA PSPD. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang bingung atau nanya, malu buat nanya di sini, mungkin nanti boleh hubungin ke staf PSDM-nya. Terus dari kakak-kakak dan abang-abang mungkin ada yang mau ditambahin? Sepertinya sudah cukup ya. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu ada closing statement dari Ketua IMA kepada Bang Alkodri Saputra, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit kata penutup dari saya. Jangan takut untuk ikut magang gitu. Di magang ini kita bakal melatih kok public speaking kalian, keaktifan dalam organisasi, terus cara komunikasi yang baik. Dan di magang ini nggak ada loh yang namanya senioritas gitu. Ini diingatin dari awal. Semua kakak-kakaknya bersahabat gitu. Nggak usah malu-malu untuk ikut magang, nggak usah takut. Karena senior di sini nggak ada yang pemalu kok, adanya malu-maluin semua. Lihat aja lah di kolom chat tadi. Apalagi untuk Rizky. Mungkin sekian dari saya. Semangat untuk ikut magangnya. Saya tunggu bersama teman-teman yang lain di magang IMA kedokteran 2021. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Makasih Abang Ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Mungkin kepada Agung. On cam semua ya guys. Kepada Bang Dani mungkin boleh dokumentasi.
Mungkin bisa diwakilkan oleh saya. Baik, mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. Yang di belakang masih belum pada on cam ya. Boleh guys, on cam dulu yuk. Slide kedua ya, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Yang belakang masih pada off cam. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, sudah, terima kasih. Ya, terima kasih pada Tiara dari Infocom. Baiklah teman-teman, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk sosialisasi magang IMA ini sendiri. Saya Puspa Mutiaryani sebagai moderator, mohon pamit undur diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa daftar magang ya. 2020. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar kecuali anak IMA dan ini PHN atau PHW. Ditunggu ya guys pas magang. Dan matiin be. Udah selesai.